Hai teman-teman semuanya, baru saja Presiden Jokowi melakukan kunjungan nih ke Cina. Pasti ada yang kepo nih, apa saja sih oleh-oleh dari Cina? Masa nggak dapet apa-apa? Yo, tanpa banyak bacot, kita lanjut bahas bareng-bareng. Sebenarnya ada 10 protokol yang ditandatangani, namun mungkin yang perlu diketahui lebih dalam hanya ada dua saja. Yang pertama nih, tentang penguatan investasi. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengungkapkan, oleh-oleh kunjungan Presiden Joko Widodo ke Cina membawa pulang kerjasama antara BUMN dengan pihak Cina mencapai 13,7 miliar US dollar atau sekitar 214 triliun rupiah. Potensi kerjasama antara kedua belah pihak masih terus berkembang hingga saat ini. Adapun nilai potensi kerjasama yang dijajaki sebesar totalnya 450 triliun. Kerjasama di sektor energi hijau digenjot karena Cina memiliki pengalaman di bidang itu. Hal itu tercermin dari aktivitas dan mobilitas di negara tirai bambu ini, yang sudah memakai energi ramah lingkungan. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, sekedar informasi nih, di Cina itu nggak ada lagi bro, motor yang berbahan bakar bensin. Semuanya motor di sana sudah menggunakan tenaga listrik. Sedangkan untuk mobil, mereka juga sedang beralih ke mobil listrik. Dan pengembangan-pengembangan energi hijau lainnya seperti pembangkit listrik, mereka juga sudah beralih dari batu bara ke energi hijau seperti pembangkit tenaga surya dan lain-lain. Sebelumnya, Bapak Erick Thohir menyebut, kerjasama senilai 12,6 miliar diteken dalam kunjungan Jokowi ke Cina. Salah satu agenda yang dijajaki adalah Indonesia-China Business Forum, yang menyepakati penandatanganan 11 dokumen. Kerjasama ini senilai 12,6 miliar US dollar, terjalin antara swasta dan swasta, BUMN dan swasta, maupun BUMN dan BUMN. Ini memperkuat pengembangan industri baterai listrik, energi hijau, dan teknologi kesehatan di tanah air, agar bisa meningkatkan pembukaan lapangan kerja pastinya. Dan kita lihat juga memang teknologi di China ini maju sekali. Apalagi kita mau mendorong hilirisasi sumber daya alam, dan kita juga mau dorong juga ekonomi hijau, ya listrik hijau, dan juga teknologi lainnya. Nah, inilah kenapa kalau saya lihat tadi kerjasamanya ini luar biasa. Tadi disebutkan angkanya 13,7 miliar US dollar, yang dimana itu yang sudah agreement. Tapi potensinya itu masih ada lagi 29 billion US dollar. Artinya apa? Hubungan swasta-swasta, BUMN swasta dan BUMN juga ini bisa terus ditingkatkan. Karena memang kita ingin menjadi negara industri ya yang juga menjadi bagian supply chains daripada dunia. Jadi kan Bapak Presiden ingin sekali yang namanya sumber daya alam itu tidak lagi kita kirim secara bahan baku, tetapi harus benar-benar dilakukan hilirisasi di Indonesia gitu. Total ada 31 dari BUMN-nya, kalau lebih ada 9 tadi. Ada IBC, Indonesia Baterai Corporation, itu membangun sama CATL industri baterai listrik. Tadi juga saya lihat ada PLN bekerja sama dengan PLN China, itu bagaimana perbaikan grid system lah, bahwa saluran listrik ya, karena memang kan ke depan yang namanya listrik ini harus hijau gitu. Nah, tadi kita lihat juga ada kemungkinan kerjasama juga bagaimana kita membangun hydropower untuk PLN. Nah, hal-hal ini yang saya rasa ini sangat optimis ya, dan ini sangat positif saya rasa. Salah satu bentuk spesifik dari kerjasama energi hijau ini, yakni Cina akan membangun pabrik litium di Indonesia, tepatnya di Morowali, Sulawesi Tengah. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves, Bapak Septian Herioseto. Seto menyebut selain kesepakatan berinvestasi di pabrik litium, perusahaan Cina akan berinvestasi pada proyek smelter berteknologi High Pressure Exit Lasing atau HPAL yang menghasilkan komponen baterai kendaraan listrik. Selain itu, perusahaan Cina juga akan membangun pabrik panel surya dan anoda baterai di Indonesia. Wah, keren nih, langsung banyak nih oleh-olehnya dari Cina nih. Nah, kan enak kalau kerja sama Cina itu bro. Nggak banyak basa-basi mereka. Bahas sebentar, MOU, lanjut realisasi, seperti kerjasama yang sudah-sudah.
Berbeda dengan tetangga kita yang satu ini nih, negara kecil yang, tahu sendiri lah. MOU sudah dibuat lama, giliran mau realisasi buat pabrik surya panel di Indonesia, jawabannya kan cuma mau beli listrik, kenapa disuruh buat pabrik? Aduh. Oke lanjut, back to kontek aja. Proyek pabrik lithium ini akan kembali dibangun di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sekedar informasi tambahan nih, saat ini pemerintah sudah membahas tentang pelarangan bagi pembangunan smelter kelas 2, yang berarti target smelter kelas 2 di Indonesia sudah terpenuhi. Artinya, China akan berinvestasi di smelter kelas 1 yang memproduksi nikel matte dan MPH yang menggunakan limonit. Tercatat, saat ini Indonesia memiliki 97 smelter kelas 2 bro, sedangkan hanya sekitar 19 smelter untuk kelas 1. Seperti diketahui, saat ini IMIP sendiri juga tengah membangun pabrik litium dengan kapasitas 60.000 ton litium per tahun, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu litium hidroksida sebesar 50.000 ton dan 10.000 ton litium karbonat per tahun. Litium hidroksida sendiri bisa diproduksi dan digunakan untuk jenis baterai NMC atau nikel, mangan, kobalt. Sedangkan litium karbonat bisa menggunakan untuk jenis baterai EV LFP atau lithium, iron, dan fosfat. Pembangunan pabrik litium ini sejalan dengan fokus Indonesia yang saat ini tengah membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia. Nah, kita lanjut info yang kedua. Presiden Jokowi menyebut sudah ada 21 investor yang menanamkan modal di proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Hal ini disampaikan pada Forum Bisnis Indonesia-China di China World Hotel Beijing, Senin 16 Oktober 2023. Dalam laporannya, Jokowi mencatat komitmen nilai investasi dari 21 investor di IKN tersebut mencapai 2 miliar US dollar atau sekitar 31,46 triliun rupiah. Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi diketahui dijadwalkan bakal kembali bertolak ke Kalimantan Timur untuk melaksanakan sejumlah seremoni investasi sekitar pada 1 hingga 2 November 2023. Untuk orang Kalimantan Timur nih, yang berada di sekitar IKN, siap-siap nih, Presiden bakal kesana lagi nih bulan depan. Dikabarkan bahwa dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi bakal melaksanakan groundbreaking komitmen investasi sejumlah perusahaan swasta, pembangunan komplek perkantoran perusahaan BUMN, hingga bandara VVIP. Salah satu investor swasta yang dipastikan bakal melaksanakan groundbreaking diantaranya yaitu Mayapada Hospital milik konglomerat Dato Sri Tahir dengan nilai investasi 500 miliar rupiah. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Patitena Bolodadi menjelaskan RS Mayapada direncanakan akan dibangun di wilayah perencanaan WP1B IKN. Sementara itu, founder Maya Group, Dato Sri Tahir, mengungkapkan bahwa groundbreaking RS Mayapada ditargetkan akan dilaksanakan pada 1 November 2023 dengan estimasi pembangunan dapat dirampungkan pada April 2024. Dia juga berharap Rumah Sakit Mayapada di IKN sudah dapat beroperasi pada Juli 2024. Selain itu, sejumlah perusahaan lainnya yang juga dikabarkan bakal melaksanakan groundbreaking dalam waktu dekat, yakni PT Pakuan Jati Tbk hingga Jakarta International School atau JIS. Sedangkan Cina sendiri, Cina akan melakukan kerjasama dengan Indonesia mengenai desain planning antara Otorita Ibu Kota Nusantara dan pemerintah daerah Shenzhen saat ini, di mana kemungkinan besar Cina akan berinvestasi untuk pembangunan perumahan dan kesehatan di wilayah IKN seperti rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.